Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 24782065. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab 4.2.3 yaitu Design a Proper Type of an AI Application. Jadi pada tujuan lab ini yaitu yang pertama untuk memahami seperti apa alat IoT pintar yang menggunakan AI atau ML. Contohnya termostat. Nah, yang kedua yaitu mendesain komponen-komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, menjelaskan proses kerja lewat flowchart. Jadi, pada part pertama ini mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Nah, jadi ini pada part ini terdapat pertanyaan fitur dan fungsi apa yang diinginkan. Nah, kalau menurut jawaban saya, fitur dan fungsi yang dibutuhkan itu yang pertama tuh mampu memahami perintah dari manusia seperti turunkan suhu atau naikkan suhu. Lalu menyesuaikan suhu secara otomatis kayak berdasarkan suhu ruangan saat ini, lalu cuaca di luar dan waktu siang atau malam. Karena suhu ruangan itu kan selalu tidak menentu. Lalu untuk cuaca di luar juga mempengaruhi suhu, baik itu sedang dalam keadaan panas atau sedang dalam keadaan hujan. Dan waktu juga sangat mempengaruhi. Biasanya waktu malam lebih dingin daripada waktu siang. Lalu kita mempelajari kebiasaan pengguna atau machine learning. Selanjutnya dapat terhubung ke internet untuk belajar dari data pengguna dan mengakses perkiraan cuaca. Nah, lalu yang kedua, terdapat pertanyaan lagi, faktor yang mempengaruhi persepsi suhu atau list of factors that may influence the perception of temperature. Nah, jadi jawabannya itu yang pertama persepsi pribadi. Biasanya ketika di suhu itu kadang orang A tuh merasa nyaman di 25 Celcius. Namun ada orang B itu merasa kedinginan di suhu seperti itu. Lalu yang kedua yaitu suhu ruangan saat ini. Setelah itu kelembapan. Nah, kadang tuh ada ruangan yang dia tuh udaranya lembab namun dia terasa panas. Selanjutnya itu posisi pengguna juga. Nah, orang yang dekat dengan AC atau pemanas itu akan merasakan lebih dingin atau lebih panas. Dan orang yang tidak dekat dengan AC atau pemanas, mereka tidak terlalu merasa dingin atau merasa kurang panas. Nah, selanjutnya pada pertanyaan ketiga yaitu cara alat mendapatkan informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, termostat pintar akan menggunakan berbagai sensor seperti sensor suhu dan kelembapan. Nah, alat ini juga memiliki jam internal untuk mengetahui waktu, menerima masukan suara dari pengguna, dan terhubung ke internet agar bisa mengakses perkiraan cuaca serta mempengaruhi model AI-nya. Nah, pada part 2, desain komponen yang dibutuhkan atau desain component required for an IoT application with AI atau ML. Nah, pertanyaannya, komponen penting dari termostat pintar itu apa saja? Nah, termostat pintar itu membutuhkan beberapa komponen utama agar bisa bekerja dengan baik. Di antaranya adalah sensor suhu dan kelembapan. Nah, pada modul koneksi internet itu untuk mengirimkan data ke cloud, mikrofon, dan speaker untuk komunikasi suara. Habis itu, prosesor sebagai otak alat serta sumber listrik dengan baterai cadangan agar tetap menyala jika listrik mati. Nah, pertanyaan kedua yaitu proses dan cara kerja termostatnya. Proses kerja termostat itu dimulai dari model AI yang sudah ada di cloud.
Yang tahu suhu ideal tuh berdasarkan data dari banyaknya pengguna atau pengguna pribadi. Karena biasanya termostat itu tuh dia tuh memahami di mana suhu dari kenyamanan penggunanya, dan dia itu akan merekap informasi tersebut. Nah, saat pertama kali dipasang, termostat itu langsung menyesuaikan suhu sesuai waktu dan lokasinya. Alat ini juga tuh terus-menerus membaca data, lalu merespon perintah pengguna dan mengirimkan data ke cloud untuk terus belajar. Semakin lama digunakan, semakin pintar dan sesuai dengan kebiasaan pemilik rumahnya. Lalu pada part ketiga yaitu flowchart, proses dan operasi. Nah, pada pertanyaan pertama itu kan alur data dari Smook ke cloud dan kembali. Nah, jadi sensor itu kan ini. Jadi pertama tuh yang menjalankan data tuh dimulai dari sensor membaca suhu, lalu kelembapan, setelah itu data dikirim ke cloud. Nah, di cloud, AI itu akan menganalisis data tersebut dan membuat keputusan, misalnya nyalakan AC. Setelah itu perintah akan dikirim kembali ke termostat dan alat menyesuaikan suhu sesuai instruksi. Kalau untuk penjelasannya itu yang pertama tuh ada sensor baca suhu dan kelembapan, lalu di bawahnya itu kirim data ke cloud, lalu di bawahnya lagi AI analisis data dan buat keputusan, lalu di bawahnya lagi itu kirim instruksi ke termostat, lalu yang terakhir dia akan mengaktifkan AC atau pemanas. Nah, pada yang pertanyaan kedua itu alur kerja harian dari termostatnya. Nah, jadi pada flowchart kedua tuh menunjukkan alur kerja termostat setiap hari. Yaitu yang pertama alat menyala dan mengecek waktu serta suhu ruangan. Lalu dibandingkan dengan suhu ideal pengguna. Setelah itu, kalau belum sesuai, alat akan menyalakan AC atau pemanas. Nah, kalau sudah pas, alat tidak melakukan apapun. Kalau setelah itu, data tetap disimpan dan dikirim ke cloud untuk proses pembelajaran. Dan siklus ini terus-menerus berulang. Kalau untuk flowchartnya itu, pada bagian pertama tuh termostat itu menyala. Lalu di bagian bawahnya itu cek waktu dan suhu ruangan. Lalu di bawahnya lagi itu membandingkan dengan preferensi suhu. Nah, lalu di bawahnya lagi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu suhu tidak sesuai atau suhu sesuai. Jika suhu tidak sesuai, maka dia akan menyalakan AC atau pemanas gitu. Lalu jika sudah, maka simpan dan dikirim ke data cloud, lalu mengulangi proses. Nah, jika suhu sesuai, maka tidak akan dilakukan aksi apapun karena memang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh si penggunanya. Nah, baik, selanjutnya pada reflection. Nah, bagian reflection ini kan ada pertanyaan komponen yang menjadi otak sistem. Nah, jadi otak dari seluruh sistem ini adalah model AI atau machine learning yang berada di cloud. Komponen inilah yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan memberikan keputusan yang cerdas ke alamat termostat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu contoh alat IoT lain yang bisa belajar dan menyesuaikan diri. Nah, seperti salah satu contohnya itu seperti smart speaker, seperti Google Home yang bisa membantu kita untuk memudahkan keseharian, lalu robot vacuum cleanser itu agar bisa membersihkan rumah secara otomatis, lalu smart lamp yang bisa hidup dengan sensor cahaya, jadi kita tidak perlu harus mematikan atau menghidupkan lampu dengan manual. Lalu ada smartwatch, yaitu bisa memantau kesehatan dan memberi saran pada aktivitas kita di kesehariannya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan dari
lab ini, yaitu dengan menghubungkan teknologi IoT dan AI, kita bisa membuat alat yang benar-benar pintar dan bisa bekerja secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dari manusianya. Termostat pintar itu adalah contoh bagaimana AI dan sensor bekerja sama untuk menciptakan rumah yang lebih nyaman dan efisien. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.